pagi, Ibu sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktu. Izinkan perkenalkan, nama saya Naila Faiza Ma'wa dari tim marketing Kopi Kenangan. Hari ini kami akan mempresentasikan kampanye digital dan royalti program Kenangan Points yang bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan dan engagement digital dan penjualan melalui aplikasi. Saya Latifah, sebagai rekan Naila. Di presentasi ini akan mencakup analisis pasar, tantangan, strategi, implementasi, anggaran, KPI, dan rekomendasi. Baik, sebelumnya kami ingin melihat di mana strategi paling efektif untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Baik Ibu, Kopi Kenangan sendiri telah berdiri sejak tahun 2017. Kopi Kenangan ini memiliki lebih dari 800 outlet yang berada di dalam maupun di luar negeri dan 3 juta pengguna aktif media sosial. Fokus utama kami itu adalah digitalisasi pemesanan dan royalti program Kenangan Points, Ibu, untuk meningkatkan repeat order. Aplikasi ini menyumbang sekitar 35% dari total transaksi dan terus akan meningkat seiring adopsi digital yang tinggi di generasi muda. Lalu bagaimana tren pertumbuhan penggunaan aplikasi selama 2 tahun terakhir? Pengguna aplikasi meningkat lebih dari 50% per tahun ini, terutama karena promosi digital dan fitur pick up yang sangat cepat, Ibu. Kami menghadapi beberapa tantangan, seperti biaya akuisisi pelanggan meningkat karena pesaing agresif, repeat order menurun karena switching ke marketplace, dan ketergantungan promo marketplace mengurangi margin. Apakah data yang menunjukkan loyalitas pelanggan menurun? Repeat order di aplikasi turun lebih dari 10% dibanding tahun lalu. Benar, fokus kami ada royalty program, personalisasi promo, dan engagement digital. Oke, kita lanjut lagi ke tujuan kelas selanjutnya, yaitu tujuannya adalah meningkatkan repeat order, meningkatkan engagement digital, kemudian akan dilanjutkan oleh Latifah. Kami menetapkan 4 tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan repeat order lewat royalty program, dan kedua meningkatkan engagement digital di Instagram dan TikTok, dan yang ketiga mendorong penjualan aplikasi untuk margin lebih baik dan promo eksklusif, dan yang terakhir yaitu memperkuat brand awareness sebagai kopi kekinian dan lifestyle. Targetnya rilis dan terukur bagus untuk KPI kampanye. Apakah data yang menunjukkan loyalitas pelanggan menurun? Analisis SWOT kami yang pertama yaitu strength atau kekuatan, yaitu brand kuat, outlet banyak, aplikasi pick up. Dan yang kedua itu weakness atau kelemahan, banyak pesaing serupa, ketergantungan promo. Dan ketiga opportunity atau peluang bagi kami yaitu konsumen muda aktif digital dan tren kopi lokal akan menaik. Yang ketiga itu yaitu threat, perang promo kompetitor dan switches cost rendah. Ini fokusnya Ibu pada pengalaman aplikasi, kemudian personalisasi promo, dan gamifikasi royalti. Nah, ini fokusnya Ibu pada pengalaman aplikasi, kemudian personalisasi promo, dan gamifikasi royalti. Kami menetapkan 4 tujuan utama. Yang pertama itu meningkatkan repeat order lewat royalty program, dan kedua meningkatkan engagement digital di Instagram dan TikTok, dan yang ketiga mendorong penjualan aplikasi untuk margin lebih baik dan promo eksklusif, dan yang terakhir yaitu memperkuat brand awareness sebagai kopi kekinian dan lifestyle. Targetnya rilis dan terukur bagus untuk KPI kampanye. Oke, kita lanjut lagi ke strategi utama kampanye. Yang pertama ada royalty program. Royalty program ini itu poin dari setiap transaksi bisa ditukar untuk minuman gratis. Kemudian kami ada strategi selanjutnya itu optimasi aplikasi Kopi Kenangan, yaitu dengan promo khusus di aplikasi. Kemudian ada strategi dengan influencer dan TikTok campaign. Jadi food blogger itu mereview dan dia mengirimkan
TikTok challenge, yaitu dengan hashtag #kenangan manis. Kemudian ada yang keempat, yaitu kolaborasi brand. Jadi produknya nanti kolaborasi dengan brand-brand. Jadi inilah strategi utama dari kampanye kami untuk kopi kenangan Ibu. Kopi kekinian ini tumbuh Ibu 7-8% per tahun, sebagaimana kita lihat ini ada ditampilkan market share kita. Target utama kami itu adalah usia 18-35 tahun yang aktif di Instagram dan TikTok gitu. Nah, kopi kenangan ini tingkat market share yang paling banyak itu adalah 25%. Kemudian ada kompetitor kami Starbucks 20%, Janji Jiwa 18% market share-nya, dan For Coffee 12%, serta yang dan lain-lain sebagainya itu sebesar 25% market share-nya Ibu. Dengan strategi sosial media challenge, influencer, dan royalty program, kami ingin mentargetkan repeat order naik dari 20-40% dan engagement itu lebih dari 50%, serta penjualan dari aplikasi itu meningkat Ibu. Peluang pertumbuhan melalui digital campaign terlihat jelas. Oke Ibu, dimana kami juga ada kalender konten, dimana yang pertama Instagram dan TikTok kami menjadwalkan Senin itu adalah produk highlight, kemudian hari Rabu behind the scene, roasting, kemudian ada Jumat promosi aplikasi, dan weekend kami itu ada user content dan review. Kemudian di TikTok challenge kami itu ingin bikin hashtag selama 14 hari, yaitu dengan bikin hashtagnya bikin kopi versi kamu. Nah Ibu, dapat kita lihat bahwa di dalam diagram ini ada anggaran kampanye itu didanakan 800 juta lebih, terbagi dari dana influencer 500 juta, konten video 100 juta, dan ada promo cashback 200 juta, iklan digital 150 juta, event dan kolaborasi 100 juta. Realistis dan terukur, bagus untuk ROI. Saya setuju, strategi ini bisa langsung dijalankan. Nah, untuk timeline-nya ini kami membagi menjadi kampanye ini 3 fase Ibu. Yang pertama ada yaitu bulan pertama awareness, aktivitasnya ada launch menu, influencer teaser, sama promosi aplikasi. Kemudian ada yang bulan kedua acquisition, yaitu dengan aktivitas cashback aplikasi, TikTok, iklan TikTok, sama challenge TikTok. Kemudian ada di bulan ketiga itu retention, yaitu aktivitasnya ada push notif personal, royalty program, dan event mini. Kami menggunakan dashboard digital dan laporan mingguan untuk evaluasi. Nah, yang terakhir Ibu ada rekomendasi dari kami itu pertama mengembangkan membership premium, kemudian ada perbanyak kolaborasi dengan artis atau merek, kemudian fokus personalisasi itu personalisasi dari kopi kenangan sendiri, kemudian tingkatkan gamitasi royalti seperti Shrik dan mission kita. Kampanye ini terbukti efektif untuk meningkatkan retensi dan memperkuat potensi kopi kenangan. Dengan strategi yang jelas, siap dieksekusi, dan kami bisa mendukungnya. Setuju, mari kita optimalkan penggunaan budget dan KPI. Terima kasih Ibu atas dukungannya. Kami siap eksekusi sesuai dengan timeline dan KPI yang sudah kami rancang, dan kami mohon dukungannya dari Ibu sekalian. Baik Ibu, mungkin hanya itu presentasi kami pada hari ini. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar dan kopi kenangan menjadi kopi nomor 1 di Indonesia, dan semoga kopi kenangan lebih sukses ke depannya. Dan terima kasih, mohon maaf Ibu jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, jika ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya sebagai tim marketing dari kopi kenangan, terima kasih Ibu investor, kepada Ibu klien, dan kepada Ibu manajer telah meluangkan waktu. Semoga kerjasama kita dapat berjalan dengan lancar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.